Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena kondisi kesehatan kurang. Kami akan membacakan sambutan diwakili oleh saudara kita Dedi Gambleng, dan saya minta maaf sekali lagi bahwa saya tidak bisa tampil Baik, terima kasih pada ketua kami, Bapak Elang Heri Komarhadi. Izin saya akan membacakan sambutan yang beliau tulis sendiri. Saya mengetik dan meminta saya membacakan sambutan beliau. Kita doakan semoga ketua kami, Bapak Elang Heri Komarhadi, senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Sultan Kacirbonan, Sultan Kanoman, Sultan Kasepuhan dan Keprabonan. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Barat atau yang mewakilinya, beserta jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Cirebon, beserta jajaran pemerintahan Kota Cirebon. Yang kami hormati Ketua dan anggota DPRD Kota Cirebon. Yang kami hormati anggota DPR RI, anggota DPR Republik Indonesia, para alim, para ulama, tokoh agamawan, seniman, budayawan, para pelaku seni, tokoh pemuda dan masyarakat, para ketua RW Kota Cirebon, kaum akademisi, cendekiawan, mahasiswa, dan pelajar, Bapak Ibu guru beserta kepala sekolah, hadirin tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang semoga senantiasa diberikan kekuatan dan kemampuan melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi kehidupan sesama. Amin. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, tradisi memiliki peran penting dari unsur kebudayaan. Isi adalah kebiasaan bersama dalam masyarakat yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi reaksi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Adapun sumber kebiasaan bersama itu adalah tata nilai dan cita rasa yang hidup di dalam masyarakat. Tata nilai adalah pengertian baik buruk, benar salah, pantas tak pantas, adil tak adil, halal tak halal, yang semuanya bersumber pada agama, kepercayaan, mitologi, dan ideologi yang hidup di dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan cita rasa adalah pilihan-pilihan naluriah di dalam hal kepuasan panca indera dan kepuasan perasaan yang terbentuk oleh ingatan akan pengalaman-pengalaman yang berabad-abad dalam bergaul dengan alam lingkungan dan dari tempat tinggal masyarakat. Apabila tata nilai dan cita rasa adalah isi dalaman atau jeroan yang membentuk tradisi, maka penerapannya berwujud etika, tata cara, sopan santun, ekspresi seni, bentuk upacara-upacara di dalam kehidupan, cara berpakaian, cara menghias diri, dan cara memasak makanan. Adapun bentuk pelembagaan tradisi yang paling matang adalah hukum adat. Ini harus kami sampaikan karena banyak pihak-pihak terutama pemangku kebijakan lupa atau tidak mau paham dan memahami apa itu kebudayaan, kesenian, tradisi, serta hukum adat.
yang karena ketidaktahuannya atau pura-pura dan tidak mau tahu melahirkan legasi keberpihakan abang-abang lambe. Tertera di slogan, namun tidak ada tindakan karya cipta yang sungguh berdampak buruk pada ruang peradaban. Pemerintah terlalu sibuk melakukan pencitraan, hanya sekedar mendatangkan wisatawan, mendongkrak sumber PAD dengan mengabaikan nilai-nilai ruang peradaban. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, kehidupan manusia yang dijalani di era pasca modern ini semakin beragam. Keberagaman mulai dari kehidupan dalam keluarga, pekerjaan, sampai pada masyarakat. Sulit dipungkiri bahwa masalah-masalah seringkali muncul di dalamnya. Salah satu aspek penting yang perlu untuk dikembangkan menghadapi berbagai macam persoalan hidup adalah kreativitas. Salah satu bentuk profesi yang sangat erat dengan kreativitas adalah pekerja seni atau seniman. Kreativitas menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses kreatif. Dalam konteks kesenian, proses kreatif seniman adalah landasan bagi profesinya. Proses kreatif ini memiliki relevansi yang tidak dapat dilepaskan dengan bagaimana seorang seniman menggerakkan budi, daya yang berkaitan dengan kreativitas, orisinalitas, dan autentisitas. Tentunya dalam berproses kreatif tidak akan lepas dari jalan perenungan dan kontemplasi. Dengan demikian, 33 tahun Sekar Pandan Art Festival merupakan prestisius yang memperlihatkan sinergi dan kreativitas di antara kreator, seniman, budayawan, agamawan, dan lintas tokoh yang telah mendedikasikan hidupnya dalam pengembangan, pelestarian, dan penciptaan seni di Indonesia. Perhelatan budaya kali ini sebagai penanda menandai peringatan 33 tahun keberadaan Sanggar Seni Sekar Pandan sebagai sebuah wadah pelestarian seni dan budaya lokal yang memainkan peran penting dalam menjaga kekayaan seni, tradisi, dan budaya Nusantara. Festival tahun ini sebagai bagian dari perayaan untuk memuliakan praktek-praktek seni pertunjukan Nusantara diadakan di Keraton Kacirbonan yang memiliki reputasi sebagai pusat adiluhung Nusantara. Dalam konteks ini, Sanggar Seni Sekar Pandan sebagai salah satu komunitas seni yang berkomitmen pada pengembangan, pelestarian, dan penciptaan karya baru, hendak membanggakan diri terhadap keberadaan seni dan budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Terima kasih. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membersamai kami sehingga dengan segala kekurangan yang kami miliki selama 33 tahun seni dan tradisi tumbuh lestari dan berkembang di kalangan pelajar, mahasiswa, guru-guru kesenian, dan masyarakat pada umumnya. Dan pada malam hari ini, kami semua yang berada di Sanggar Seni Sekar Pandan mengucapkan permohonan maaf kepada kedua orang tua kami, istri, suami, anak, dan cucu-cucu kami selama kami menjalankan proses berkesenian. Belum mampu memberikan kehidupan yang layak untuk kalian, belum mampu mengajak kalian berenang, makan malam, atau dinner di tempat-tempat mewah, bergandengan tangan di pusat-pusat perbelanjaan, membelikan perhiasan, kendaraan, serta mengunjungi tempat-tempat rekreasi. Bahkan maafkan kami, selama Lebaran kami belum bisa membelikan baju baru seperti tetangga yang memilih profesi tidak menjadi seniman. Maafkan. Dan ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada orang tua siswa yang masih percaya dengan masa depan kesenian sehingga menitipkan putra-putrinya kepada kami untuk berproses bersama mengembangkan dan melestarikan karya seni adiluhung.
Terima kasih pula kepada para sahabat, adik-adik, anak-anak yang dengan penuh ketulusan mengorbankan banyak hal sehingga Sanggar Seni Sekar Pandan masih lestari selama 33 tahun. Bank Indonesia, terima kasih atas keberpihakannya. Pemerintah daerah Kota Cirebon, terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu yang dipercaya oleh Tuhan Yang Maha Esa bekerja di ruang-ruang kebijakan publik, menerima upah, gaji, tunjangan dan fasilitas lebih dari pajak rakyat untuk mengeluarkan kebijakan anggaran. Sehingga tahun depan penyelenggaraan 34 tahun Sanggar Seni Sekar Pandan Art Festival jauh lebih manfaat tanpa kami harus mengemis-ngemis ke pihak sponsor, pedagang pasar Jaga Satru, meminjam uang dari pinjaman online, dan pihak-pihak yang tidak semestinya membantu tapi terpaksa membantu. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada pemerintah daerah Kota Cirebon jika ada kata dan tindakan kami yang kurang berkenan. Hanya dengan kecintaanlah seni, tradisi, dan budaya dapat mengukuhkan kedaulatan kita. Dan pada malam hari ini, dengan penuh kebanggaan, kami Sanggar Seni Sekar Pandan akan memberikan penghargaan anugerah persaudaraan kepada nama-nama yang nanti disebutkan atau yang mewakilinya. Mohon bisa naik langsung ke atas panggung. 1. Almarhum Pangeran Haji Yusuf Dendam Brata, Dewan Penasehat Sekar Pandan. Mohon yang mewakilinya bisa naik ke atas panggung. Yang kedua, penghargaan persaudaraan ini kami persembahkan kepada almarhum Pangeran Agus Joni Arkaningrat, Dewan Penasehat Sekar Pandan. 3. Penganugerahan persaudaraan ini akan kami serahkan kepada almarhum Dalang Kurnadi, seniman tradisional. 4. Penganugerahan persaudaraan ini kami persembahkan kepada almarhum Sujana Arja, Dalang Topeng Selangit. 5. Penganugerahan persaudaraan ini akan kami persembahkan kepada almarhum Dr. Andes Ahmad Subhanuddin Alwi, budayawan. 6. Anugerah persaudaraan ini kami berikan kepada almarhum Bernard Berlian Sianto sebagai Dewan Pendiri Sekar Pandan. 7. Anugerah persaudaraan kami serahkan dengan penuh kebanggaan kepada Bapak Dino Safrudin sebagai seniman. Anugerah persaudaraan berikutnya akan kami persembahkan kepada Hajah Nani Yurniati Taufik sebagai pemerhati dan pedulian terhadap kesenian. 9. Anugerah persaudaraan kami berikan dengan bangga kepada Dr. Insinyur Haji Herman Hairon MSc. Beliau adalah pemerhati seni. 10. Penghargaan ini dengan bangga kami persembahkan untuk Profesor Dr. Insinyur Haji Rohmin Dahuri, pemerhati budaya. 11. Anugerah persaudaraan kami persembahkan buat Profesor Richard Noh, anggota luar biasa Sekar Pandan. 12. Anugerah persaudaraan akan kami berikan dengan penuh kebanggaan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. 13. Anugerah persaudaraan akan kami sampaikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon. 14. Anugerah persaudaraan ini akan kami persembahkan untuk Sanggar Seni Suara Murti Bali. Anugerah persaudaraan berikutnya akan kami persembahkan kepada kelompok Gambang Semarang Art Company. 16. Anugerah persaudaraan pada tahun ini akan kami persembahkan kepada Pakasa atau Paguyuban Kaula Kraton Surakarta Hadiningrat Jepara.
Anugerah persaudaraan ini akan kami persembahkan kepada kelompok kesenian topeng Betawi Ratna Sari Jakarta. Dimohon kepada Yang Mulia Sultan Keprabonan, Sultan Kecerbonan berkenan memberikan anugerah persaudaraan Sanggar Seni Sekar Pandan. Gitu keren tuh. Kita bisa menghormati dan berfoto bersama dengan tokoh-tokoh yang luar biasa.
Dan setelah ini dimohon untuk Bapak Herman Heron bisa berikan sambutan mewakili seluruh yang mendapatkan anugerah persaudaraan pada malam ini. Cukup ya fotonya ya. Terima kasih. Monggo Bapak dan Ibu silakan kembali ke duduk ke tempat. Berikutnya adalah sambutan mewakili penerima anugerah Bapak Nur Haji Herman Heron. Pak Herman Heron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan Kanjeng Sultan Abdul Ghani, Sultan Kacirbonan, yang hadir bersama dengan teman Facebook. seluruh Sultan Brebes. Ketemu di sini. Alhamdulillah. Ke-33 Sekar Pandan, kami ucapkan selamat